Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Widyaningsih, NIM 20720023, kelas 4B Tadris Biologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa lebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. FTP ini kan udah ibu kirim tuh. Pasti kalian semua udah belajar ya kan? Jadi tidak terlalu, ibu harapkan tidak terlalu mengetahui tentang materi ini. Jadi jika ada pertanyaan yang ibu kasih dapat terjawab dengan baik, oke? Nah, di belakang ibu ini udah nampak. Ini adalah salah satu media pada kali ini yang akan ibu gunakan untuk pembelajaran agar nantinya insya Allah anak-anak ibu semua paham. Dan di sini ada laptop, ada materi yang di laptop ibu juga akan ibu sampaikan. Kemudian nanti di video akan ibu tampilkan gambar agar lebih jelas anak-anak ibu untuk mengetahui pelajaran pada hari ini. Oke? Nah, untuk pertama kita harus tahu apa itu lingkungan. Lingkungan, ada yang tahu? Nah, secara umum agar kita mudah mengingatnya apa itu lingkungan, ingat segala sesuatu di luar makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Kayak tumbuhan, manusia, hewan, nah itu makhluk hidup. Nah, segala sesuatunya. Berarti apa itu? Kayak tanah, tempat tinggalnya, langit, itu bisa dikatakan suatu lingkungan juga. Nah, atau secara garis besarnya, lingkungan itu adalah sebagai suatu habitat atau tempat hidup makhluk hidup. Nah kan, tempat hidup makhluk hidup berarti itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini terbagi menjadi dua. Apa itu, Bu? Lingkungan terbagi menjadi dua itu pertama ekosistem, dan kedua habitat. Nah, apa perbedaan ekosistem dan habitat, Bu? Perbedaannya kita lihat di sini. Bahwasannya ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, udah dapat kata kuncinya? Ada hubungan timbal balik. Sedangkan habitat apa, Bu? Habitat ini merupakan tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Jadi, dapat anak ibu simpulkan apa itu perbedaan ekosistem dan habitat. Nah, jika agak lebih jelas, ekosistem itu namanya ekosistem. Sistem itu ada sistem dalam suatu tempat tersebut. Bahwasanya jika habitat itu hanyalah suatu tempat untuk makhluk hidup berkembang biak. Nah, dalam ekosistem ini adanya tempat dan adanya suatu interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi ekosistem ini ada interaksi di dalamnya, sedangkan habitat hanya tempat tinggal dan berkembang biaknya suatu makhluk hidup. Anak ibu sudah paham? Baiklah, kita lanjut ya, anak ibu sekalian. Kemudian di suatu lingkungan itu terdapat komponen, atau di suatu ekosistem terdapat suatu komponen memiliki dua komponen. Lihat, komponen apa tuh? Itu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, perbedaannya apa, Bu? Kata kunci ibu berikan agar kalian tetap ingat apa itu komponen biotik dan abiotik. Kalau komponen biotik itu makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik itu benda mati. Jadi makhluk hidup itu apa saja? Ayo cepat, biar siapa yang bisa menyebutkan? Manusia. Nah, makhluk hidup pertama adalah manusia. Bagus, makhluk hidup itu pertama manusia. Kemudian tumbuhan. Apalagi hewan dan hewan. Nah, ada tuh terlupa jasad renik, itu juga termasuk adalah makhluk itu komponen biotik.
Kemudian kita masuk lagi komponen abiotik. Kata kuncinya di sini apa, Bu? Kata kuncinya benda mati. Apa saja benda mati itu? Batu, cahaya, air, tanah, itu merupakan benda mati. Tunggu dulu ya, catat dulu ya. Itu juga udara, jangan kalian lupa ya, udara itu juga termasuk oleh komponen abiotik, ya, benda mati. Nah, udah paham apa itu tadi lingkungan? Ada lingkungan itu terbagi ada ekosistem dan habitat. Kemudian ada dua komponen lingkungan tadi di atas, biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup dan abiotik adalah benda mati. Kemudian kita lanjutkan ya pelajarannya, dimana jika sudah ada satu lingkungan atau suatu ekosistem, itu kan ada kunci tadi adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sebelum itu kita harus ketahui apa itu interaksi. Nah, interaksi itu merupakan tindakan, ingat, tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek suatu sama lain. Nah, interaksi ini tindakan yang dilakukan antara dua atau lebih objek, bisa antara makhluk hidup dan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kita masukkan lagi. Di dalam interaksi ini ada tiga hal. Dalam interaksi ini ada tiga hal yang dapat kita ketahui bahwasannya ada interaksi antara makhluk hidup dan dengan makhluk hidup lainnya yang Ibu katakan tadi. Yang kedua adalah simbiosis. Apakah anak-anak Ibu masih ingat simbiosis? Simbiosis ada apa aja? Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme. Jangan sampai lupa tuh, itu tetap harus diingat. Kemudian adanya organisme berdasarkan kemampuan menyusun makhluk hidup. Nah, nanti tuh ada kita membahas tentang kemampuan makhluk hidup untuk mencari makanannya dalam satu lingkungan agar tetap terjaga kehidupannya, kan, cara mempertahankan tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya karena pelajaran kita sekarang via daring, jadi gambarnya Ibu tampilkan. Nah, kita lihat. Itu merupakan contoh dari suatu ekosistem, karena di sana ada interaksi yang dilakukan oleh hewan dan lingkungannya. Kemudian di sana ada habitat di air, di udara, di tanah. Kan ekosistem tadi termasuk tempat lingkungan. Jadi ada habitat di dalam suatu ekosistem. Jadi nampak anak ibu semua? Nah, nanti ini video gambarnya akan Ibu share ke grup. Jadi kalian harus tugasnya nih, tugas untuk agar kalian belajar terus. Tugasnya di sini dari gambar yang akan Ibu kirim, nanti kalian cari apa saja komponen biotik dan abiotik. Ingat tadi di sini kata kuncinya, ingat ya. Jadi kalian catat pada gambar. Di sana ada komponen biotik dan abiotik. Tugas keduanya, kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, ekosistem apa yang terjadi, kemudian ada komponen abiotik dan biotik apa aja. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya adalah interaksi antara makhluk hidup. Jadi anak ibu semua bisa mulai paham untuk pelajaran selanjutnya. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ibu harap dengan sangat anak ibu mengerti apa yang telah ibu jelaskan, telah kita diskusikan sama-sama. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan ke grup WA, nanti akan ibu langsung jawab. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan nyontek, agar
kalian semua itu dapat mengerti apa yang dimaksud dengan komponen abiotik dan biotik kali ya, yang telah Ibu jelaskan tadi. Jangan cuma dengarkan saja tuh. Nah, untuk akhir dalam pembelajaran ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sama-sama semuanya dalam hati. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun cara kata-kata Ibu tadi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.